Selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang terjebak dalam lift selama berjam-jam. Apakah ini menakutimu? Jika kamu takut dengan elevator, pesawat terbang, kamar mandi umum, atau kereta bawah tanah, bahkan jika memikirkan tempat-tempat ini bisa menjadi pemicu, kamu mungkin akan sesak nafas. Jadi, apa itu klaustrofobia? Ini adalah rasa takut akan ruang terbatas atau sempit seakan tidak bisa melarikan diri dan terjebak di sana selamanya. Tetapi bagaimana ini terjadi? Klaustrofobia dapat terjadi karena serangan panik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Pusat panik di otak padam, meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seseorang bisa menjadi gemetar, pusing, menjadi gila, kehilangan kendali, dan bahkan merasa seperti mereka mungkin mati. Satu studi menunjukkan bahwa 5-10% dari populasi dunia dipengaruhi oleh klaustrofobia yang parah. Tetapi hanya sebagian kecil dari orang-orang ini mendapatkan beberapa jenis perawatan untuk gangguan tersebut. Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan klaustrofobia. Kami akan memberitahumu tentang 4 hal yang paling umum. Tetapi pertama, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan icon bell untuk pemberitahuan. 1. Kondisi trauma masa lalu, seperti insiden di mana seseorang mungkin terjebak di ruang kecil seperti lift atau lemari untuk jangka waktu yang lama, adalah penyebab utama klaustrofobia. Trauma ini memicu ketakutan atau kecemasan akan situasi yang sama di masa depan. Sementara pengkondisian ini sering terjadi pada masa kanak-kanak, bahkan orang dewasa bisa mendapatkan fobia ini di kemudian hari setelah pengalaman klaustrofobia, seperti kunjungan ke mesin MRI. 2. Faktor genetik. Psikolog dan psikiater juga menemukan hubungan antara gangguan panik dan klaustrofobia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan panik memiliki amigdala yang lebih kecil di bagian kecil di otak kita, proses rasa takut daripada orang kebanyakan. Perbedaan ukuran ini yang didorong secara genetis dapat mengganggu cara otak memproses rasa takut dan persepsi bahaya. 3. Ruang dekat. Studi lain menunjukkan bahwa klaustrofobia terkait dengan ruang dekat setiap orang di sekitar mereka. Sebagian besar ruang pribadi orang hanya sejauh tangan mereka mengulur, tapi orang-orang dengan klaustrofobia melebih-lebihkan ruang dekat mereka yang terlalu jauh dari tubuh mereka, dan karenanya ketika seseorang, dinding atau ruang tertutup melanggar ruang itu, mereka merasa sesak. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa wanita lebih cenderung merasa sesak daripada pria. 4. Akrofobia. Para peneliti juga percaya bahwa klaustrofobia mungkin terkait dengan akrofobia, ketakutan akan ketinggian. Alasan dibalik ini adalah bahwa orang dengan klaustrofobia meremehkan ruang horizontal, sebagaimana orang dengan akrofobia melebih-lebihkan ruang vertikal. Ilmuwan lain percaya kita semua siap untuk klaustrofobia, dan itu hanya naluri bertahan hidup yang secara alami terkubur dalam kode genetik kita. Jadi, sementara kita masih berusaha mencari tahu mengapa orang menjadi sesak, seperti gangguan kecemasan lainnya, tidak ada penyembuhan yang sebenarnya. Klaustrofobia paling sering dirawat dengan psikoterapi. Berbagai jenis konseling dapat membantumu mengatasi rasa takut dan mengelola pemicunya. Tetapi kami akan menyarankan beberapa tips cepat yang dapat membantumu mengatasi serangan itu. Bernafas perlahan dan hitung sampai 3 dengan setiap napas. Cobalah untuk fokus pada sesuatu yang membuatmu merasa aman, seperti waktu berlalu di jam tanganmu, atau fakta bahwa kamu akan baik-baik saja dan segera keluar dari situasi ini. Ingatkan dirimu berulang kali bahwa ketakutan dan kecemasan ini akan berlalu. Tantang dirimu dengan situasi yang memicu rasa takut ini dan buktikan pada diri sendiri bahwa rasa takut itu tidak rasional. Visualisasikan atau fokus pada kenangan bahagia dan seperti yang disarankan oleh buku-buku Harry Potter. Gunakan itu sebagai Patronus, dan tentunya Dementor yang menakuti Anda akan lari. Bagaimana kalau saya bilang kamu punya kekuatan untuk menurunkan peluang mengalami kecelakaan mobil, meningkatkan kemampuan untuk melawan sakit, dan mengurangi faktor risiko Alzheimer? Lebih-lebih lagi, bagaimana jika saya bilang bahwa kamu nggak perlu bayar untuk kekuatan super ini, dan ini adalah sesuatu yang sudah kamu sukai? Apa kekuatan super ini? Tidur.
Hari ini kami akan memberimu penghargaan besar untuk ritual malam kamu dan meminta kamu memikirkan kembali prioritas kamu terkait seputar faktor tidur dalam hidup kamu. Tidur menempati hampir sepertiga hidup kita, tapi kebanyakan kita kurang memperhatikannya. Membual tentang betapa sedikitnya waktu tidurmu karena banyak pekerjaan seringkali dianggap sebagai tanda kehormatan. Saya mau tidur aja saat mati adalah komentar umum. Tidur tidak boleh dianggap sebagai waktu yang hilang atau cara untuk beristirahat setelah pekerjaan selesai. Ini adalah salah satu fungsi penting tubuh kita. Tidur memungkinkan tubuh untuk menyeimbangkan dan mengatur semua sistem penting, termasuk respirasi, sirkulasi, pertumbuhan, dan respon imun tubuh. Orang yang tidak cukup tidur cenderung melaporkan bahwa mereka memiliki satu atau lebih masalah kesehatan kronis seperti obesitas, diabetes, depresi, Alzheimer, dan kanker. Apakah tidur itu penting? Jawaban singkat, ya. Mari kita lihat manfaat tidur malam yang nyenyak. 1. Pembelajaran dan memori. Tidur membantu otak memasukkan informasi baru ke memori melalui proses yang disebut konsolidasi memori. Saat belajar, tidur setelah mempelajari suatu tugas akan lebih baik dalam ujian nanti. 2. Metabolisme dan berat badan. Kurang tidur kronis dapat menyebabkan penambahan berat badan dengan mempengaruhi cara tubuh kita memproses dan menyimpan karbohidrat dan dengan mengubah tingkat hormon yang mempengaruhi nafsu makan kita. 3. Keamanan. Hutang tidur terkontribusi pada kecenderungan yang lebih besar untuk tertidur di siang hari. Penyimpangan ini dapat menyebabkan tergelincir dan kesalahan seperti kesalahan medis, kecelakaan lalu lintas udara, dan kecelakaan di jalan raya. 4. Suasana hati. Kurang tidur dapat menyebabkan iritabilitas, ketidaksabaran, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan kemurungan. Tidur terlalu sedikit juga dapat membuat kamu terlalu lelah untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. 5. Kesehatan kardiovaskuler. Gangguan tidur yang serius telah dikaitkan dengan hipertensi, peningkatan kadar hormon stres, dan detak jantung tidak teratur. 6. Penyakit. Kurang tidur mengubah fungsi kekebalan, termasuk aktivitas sel pembunuh tubuh. Menjaga waktu tidur juga dapat membantu melawan kanker. Berapa jam tidur yang sebenarnya kita butuhkan? Orang dewasa membutuhkan tidur malam sekitar 7 hingga 9 jam. Remaja membutuhkan 8 hingga 10 jam, dan anak usia 6 hingga 12 tahun 10 hingga 13 jam. Sekarang, berapa banyak dari kita yang bisa bilang bahwa kita mendapatkan jam-jam tidur yang dibutuhkan secara teratur? Jadi, cobalah untuk memasukkan waktu tidur yang berkualitas ke dalam rutinitas harian kamu, dan kamu dapat melihat manfaat. Tubuh manusia cukup luar biasa. Ini terdiri dari 7 oktalion atom. Sebagai perbandingan, 7 kali 10^27 atomnya, atau 7,0000000000000000000000 atom. Tapi beberapa tubuh memiliki beberapa fitur langka yang lebih luar biasa daripada yang lain. Genetika kamu dapat memberi kamu kekuatan super konyol. Berikut adalah beberapa fitur tubuh paling langka yang hampir tidak dimiliki siapapun. Kamu punya salah satu sifat. 1. Tulang rusuk tambahan. Kebanyakan orang memiliki 12 pasang tulang rusuk sama dengan 24 total tulang rusuk. Namun, ada kemungkinan beberapa orang benar-benar memiliki 25 tulang rusuk. 1 dari 200 orang memiliki fitur tubuh langka yang disebut tulang rusuk serviks. Hadir saat lahir dan terbentuk di atas tulang rusuk pertama. Tumbuh di pangkal leher, tepat di atas tulang selangka. Kamu bisa punya tulang rusuk serviks di kanan, kiri, atau kedua sisi. 2. Mata beda warna. Ini adalah fitur utama langka yang disebut heterokromia. Berasal dari kata Yunani kuno heteros, yang berarti berbeda, dan kroma, yang berarti warna. Seseorang dengan heterokromia memiliki perbedaan warna mata. Ada 3 jenis heterokromia yang diketahui ada: lengkap, sentral, dan parsial. Seseorang dengan heterokromia lengkap memiliki 2 mata berwarna berbeda, seperti 1 mata coklat dan 1 mata biru. 2 warna berbeda pada iris yang sama dianggap heterokromia sentral. Terakhir, heterokromia parsial, hanya sebagian dari iris yang warnanya berbeda dari yang lain. Heterokromia sangat langka, dengan kurang dari 200.000 orang memiliki kondisi tersebut. 3. Rambut merah. Rambut merah alami lebih jarang dari yang kamu kira. Ini terjadi hanya 2% populasi di seluruh dunia, tetapi lebih sedikit umum, sekitar 2 hingga 6% di Eropa Utara dan Barat. Agar seseorang memiliki warna rambut ini, kedua orang tua harus memiliki gen tersebut. Ini mungkin tidak tampak seperti rambut merah yang tidak biasa. Ini mungkin karena semua orang yang mewarnai rambut mereka menjadi merah. Jumlah garis
jenis berambut merah yang ditampilkan dalam iklan tidak proporsional. Kita telah ditipu untuk berpikir fitur tubuh langka ini agak umum. 4. Mata biru dan abu-abu. Kebanyakan orang dengan rambut merah memiliki mata hijau, coklat, atau merah kecoklatan. Kombinasi rambut merah dan mata biru bahkan lebih jarang terjadi karena kedua sifat tersebut mengharuskan kedua orang tua memiliki gen tersebut. Mata biru sendiri sudah merupakan fitur yang cukup langka. Hanya diperkirakan 8 hingga 17% dari populasi dunia memiliki mata biru. Namun, warna mata yang lebih jarang adalah abu-abu. Telah dilaporkan kurang dari 1% populasi dunia diperkirakan memiliki mata abu-abu. Satu-satunya warna mata yang lebih jarang daripada abu-abu, merah, atau ungu. Yang kelima, darah emas. Hanya 0,6% populasi Amerika yang AB negatif. Tetapi itu bukan jenis yang paling langka di dunia. Renal. Darah yang sama sekali tidak memiliki antigen Rh jauh lebih jarang. Pada tahun 1961, seorang penduduk asli Australia menjadi orang pertama yang ditemukan memiliki golongan darah ini. Sejak itu, hanya sekitar 40 orang tambahan yang telah diidentifikasi memiliki golongan darah ini, menjadikannya fitur tubuh yang benar-benar langka. Renal dijuluki darah emas oleh banyak dokter dan ilmuwan karena sangat langka dan donornya masih sangat terbatas. Yang keenam, kolesterol teratur sempurna. Sementara banyak orang mungkin mencoba untuk menjaga kolesterol mereka di bawah kontrol, beberapa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Orang-orang itu memiliki mutasi gen PCSK9. Gen ini membantu mengatur jumlah kolesterol dalam aliran darah. Ketika gen ini bermutasi dengan cara tertentu, ini membuat kolesterol jahat tetap rendah. Yang ketujuh, lubang kecil dekat telinga. 0,1 hingga 0,9% bayi di Amerika Serikat dan Inggris dilahirkan dengan lubang preaurikular. Fitur tubuh yang langka terlihat sedikit seperti insang, dan itulah yang diteorikan oleh beberapa ahli biologi evolusioner pada satu titik. Lubang ini pada dasarnya adalah saluran sinus yang berjalan di bawah kulit yang tidak seharusnya ada di sana. Ini ditandai dengan lubang kecil pada saluran, tepat di depan telinga dan di atas saluran telinga. Lubang preaurikular dapat rentan terhadap kista dan infeksi. Dalam kasus ini, lubang dapat dihilangkan untuk mencegah masalah berulang. 8. Penglihatan warna super. Kemampuan kita melihat warna semua berkat sel di mata kita yang disebut kerucut. Biasanya orang memiliki 3 jenis kerucut membantu kita melihat warna. Namun, ada persentase orang yang disebut tetrachromats yang sebenarnya memiliki 4 kerucut. Fitur tubuh yang langka. Orang-orang ini dapat melihat 100 juta warna berbeda. Belakangan diketahui, kemampuan langka ini hanya dimiliki wanita. Yang kesembilan, albinisme mata. Kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya ada 2 jenis albinisme. Albinisme oculocutenos, dikenal sebagai OCA, dan albinisme okular alias OA. Meskipun kedua bentuk dapat memiliki efek pada rambut, kulit, dan pigmentasi mata, OCA terutama mempengaruhi pigmentasi kulit, sedangkan OA terutama mempengaruhi mata. Meskipun albinisme adalah ciri tubuh yang langka, OA bahkan lebih jarang. Diperkirakan jumlah orang dengan kondisi langka adalah antara 1 orang di 20.000 hingga 1 orang di 50.000. Albinisme okular tidak hanya mengubah warna iris seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan penglihatan, kepekaan terhadap cahaya, dan kondisi mata lain yang lebih serius. Yang ke-10, baris ganda bulu mata. Dengan bulu mata palsu magnet, kita semua bisa memiliki bulu mata yang lentik dan berlapis. Orang dengan distichiasis bagaimanapun sudah memiliki ini. Distichiasis, fitur tubuh yang langka, adalah suatu kondisi di mana deretan bulu mata ekstra muncul dari saluran kelenjar meibom. Ini hasil dari mutasi genetik gen FOXC2. Elizabeth Taylor memiliki mutasi ini, bersyukur memiliki bulu mata yang tebal. Bagaimanapun, deretan bulu mata ganda yang langka ini memiliki beberapa kekurangan karena rambut tumbuh di tempat yang seharusnya menjadi kelenjar minyak pada bagian yang dianggap basah dari kelopak mata, dapat menyebabkan robekan, iritasi mata, dan mata buram. Yang ke-11, perasa super. Hanya sekitar 25% dari populasi yang dapat dikategorikan sebagai apa yang oleh para peneliti disebut sebagai pengecap super. Perasa super ini memiliki papila rasa yang lebih terlihat titik-titik kecil di lidah daripada yang lain. Fitur tubuh yang langka ini membuat mereka lebih sensitif terhadap rasa makanan tertentu, seperti yang pahit, manis, atau asin. Perasa super juga memiliki lebih banyak reseptor rasa sakit daripada non-perasa, sehingga mereka umumnya tidak menyukai makanan
makanan pedas. Mereka juga tidak merokok, tidak menyukai alkohol. Sayangnya, mereka juga tidak mengkonsumsi banyak sayuran karena sayuran cenderung pahit. Yang ke-12, pusar perut bagian luar. Kemungkinan kamu memiliki pusar ini. Dari peserta dalam sebuah penelitian, hanya 4% yang melaporkan memiliki pusar luar, fitur tubuh yang langka. Meskipun kamu tidak bisa memilih antara ini dan auti, beberapa telah beralih ke operasi plastik untuk mendapatkan pusar ideal mereka. Yang ke-13, tulang kokoh. Orang dengan mutasi pada gen LRP5 memiliki kepadatan tulang yang tinggi dan ini mengurangi risiko terkena osteoporosis. Penelitian mendapati bahwa mereka memiliki tulang yang sangat padat dan tidak memiliki riwayat patah tulang. Orang-orang ini memiliki tulang terkuat di seluruh planet ini. Tulang mereka begitu kuat sehingga para ilmuwan mulai mencoba membuat obat yang mirip dengan mutasi dalam upaya untuk mengobati dan bahkan mencegah osteoporosis. Yang ke-14, tidak adanya gigi bungsu. Gigi bungsu mungkin dulunya penting, tetapi akhir-akhir ini itu hanya menyusahkan. Ketika gigi bungsu yang merupakan geraham ketiga mencoba menembus gusi, mereka sering kehabisan ruang. Dengan mulut kita yang tidak mampu mengatasi masalah kepadatan, kita beralih ke ahli bedah mulut untuk mencabut gigi bijaksana itu. Meskipun tidak semua orang membutuhkan ekstraksi, diperkirakan 5 juta orang akan menjalani operasi setiap tahun. Menariknya, ada orang yang tidak perlu berpikir 2 kali tentang gigi bungsu mereka hanya karena mereka tidak memilikinya. Diperkirakan 35% populasi tidak memiliki gigi bungsu sama sekali. Tahu fitur tubuh langka lainnya? Beritahu kami di komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa lagi. Tonton terus, ingin tahu. Saat kita masih kecil, kita semua berharap memiliki kekuatan super. Kekuatan super apa yang kamu inginkan? Ya, manusia selalu terpesona dengan terbang. Mungkin itu sudah tertanam dalam diri kita. Karena kita terinspirasi oleh burung dari sejak awal, kita percaya bahwa kita bisa terbang, kita percaya bahwa kita bisa menyentuh langit. Tapi pernahkah kamu memikirkan seperti apa jadinya jika kamu bisa melakukannya? 1. Kamu tidak akan pernah naik pesawat lagi. Jika kamu bisa terbang dari suatu tempat ke tempat lainnya, kenapa kamu harus naik pesawat ketika kamu bisa mencapai tujuanmu dengan biaya yang lebih rendah? 2. Mobil menyebabkan 70% polusi atmosfer. Dalam setahun, 7 juta orang meninggal karena polusi udara. Jika kita bisa terbang, kita akan melihat lebih banyak manusia yang terbang daripada jumlah mobil dan bus, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Oleh karena itu, mengurangi polusi dan tingkat kematian. 3. Menghindari lalu lintas jam sibuk. Ucapkan selamat tinggal pada lalu lintas jam sibuk dan sebagai gantinya malah terbang pulang tanpa membuang waktu duduk di belakang kemudi. 4. Jika kamu terlambat, kamu tidak perlu khawatir. Kamu selalu bisa terbang ke tujuanmu dan akan selalu tepat waktu. 5. Jika bepergian ke seluruh dunia adalah impianmu, maka itu akan jadi kenyataan. Kamu bisa mengunjungi tempat-tempat di seluruh dunia tanpa khawatir tentang waktu ataupun uang. 6. Kemungkinan untuk mati dalam kecelakaan mobil adalah 1:5.000. Ini berarti bahwa 1.250.000 orang meninggal setiap tahunnya dalam kecelakaan. Di sisi lain, peluangmu untuk mati di pesawat adalah 1-11 juta. Ini berarti bahwa jika manusia bisa terbang, angka kematian karena kecelakaan pesawat akan mencapai 0. 7. Layanan pengiriman makanan akan tiba dalam 15 menit atau bahkan kurang. 8. Tidak akan mungkin mencatat pergerakan orang dan konsep kewarganegaraan dan tidak akan ada lagi yang namanya batasan. 9. Transportasi darat yang mencakup 900 juta mobil akan berkurang dan pesawat hanya akan digunakan untuk lalu lintas barang saja. 10. Setiap hari, lebih dari 85.000 pesawat terbang di atas kepala kita. Dan ini sekitar 26.154.000 orang. Jika manusia bisa terbang, maka jumlahnya akan bertambah. Namun akan ada orang-orang malas yang akan lebih suka mengemudi beberapa kilometer tanpa melelahkan sayap mereka. Meskipun banyak manfaatnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mustahil bagi manusia untuk bisa terbang. Karena kita akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan otot untuk menahan tubuh kita di atas. Kita terlalu besar dan berat, dan bahkan jika kita memiliki sayap yang cukup besar, kita tidak akan bisa mengangkat diri kita sendiri dan mempertahankan kontrol. Burung bisa terbang karena kekuatan sayap, sehingga mengurangi beban pada sayap mereka. Di masa lalu, ada banyak upaya yang dilakukan untuk memungkinkan penerbangan manusia. Leonardo da Vinci juga mempelajari penerbangan burung dan muncul dengan ide-ide untuk perangkat terbang pribadi yang menarik untuk penerbangan manusia. Karena itu, segera lakukan tantangan dengan pesawat jet, helikopter, dan pesawat ruang angkasa.
namun manusia masih mencari cara baru untuk penerbangan. Kita terjun di dalamnya dan membiarkan rasa ingin tahu kita terbang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan berikan komentar di bawah ini tentang bagaimana penerbangan akan menguntungkan dirimu. Pernahkah kamu sama teman-temanmu bersantai, mendengarkan musik, dan mungkin terus-menerus minta volume suara dikeraskan karena terlalu pelan? Pernah berulang kali mengatakan, maafkan saya, karena kamu tidak dapat mendengar, dan karena kamu nggak bisa dengar, dan berpikir bahwa, sialan, saya rasa saya tuli. Nah, kamu tidak benar-benar tuli, tetapi setengah tuli, atau mungkin hampir tuli. Seiring bertambahnya usia, beberapa orang memang menderita gangguan pendengaran. Untuk orang yang lebih tua, bentuk gangguan pendengaran yang paling umum disebut presbycusis. Ini terjadi ketika sel-sel rambut kecil di koklea berubah selama proses penuaan. Mereka mungkin menjadi lebih rapuh atau kurang responsif seiring waktu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu benar-benar tuli? Baiklah, kami akan membantu kamu mengetahuinya. Jadi, dengarkan dengan seksama, Bung. Jadi, ada beberapa frekuensi yang sebagian besar kita dapat mendengarnya dan sebagian tidak. Kita akan mulai dengan frekuensi dasar yang kebanyakan kita dapat mendengarnya, yaitu 8000 Hz. Hertz adalah satuan frekuensi turunan dalam sistem satuan internasional dan didefinisikan sebagai siklus per detik. Ini dinamai Heinrich Rudolf Hertz, orang pertama yang memberikan bukti konklusif tentang keberadaan gelombang elektromagnetik. 8000 Hz seharusnya sangat mudah untuk kamu dengar, dan jika kamu tidak dapat mendengarnya, maka kamu pasti memiliki masalah pendengaran. Siap? Kita mulai. Lantang dan jelas, bukan? Bagus. Nah, kami berharap sebagian besar kamu mendengarnya. Semoga saja. Mari kita lanjut 12.000 Hz. Bagaimana dengan ini? Nah, jika ada di antara kamu yang berusia di atas 50 tahun, mungkin kamu sedikit kesulitan untuk mendengarkan yang ini. Sebaiknya, kenakan headphone kamu untuk mendengarkan dengan lebih baik, terutama jika kamu berada di tempat yang bising atau ramai, atau dengarkan saja tesnya di tempat yang sangat sunyi. Benar, kamu bisa mendengar saya. Oke, ini menyeramkan. Kembali ke pengetesan. Jadi, jika kamu berusia di atas 40 tahun, ini mungkin agak sulit bagi kamu untuk mendengarnya. Tetapi, cobalah. Ini 14.000 Hz. Mari kita dengarkan. Apa kamu dengar ini? Baik. Jika tidak, nggak apa-apa. Kamu mungkin berusia 40 tahun, atau mendekati usia 40, atau mungkin di usia 40-an. Ada banyak frekuensi yang bahkan tidak dapat didengar oleh anak-anak, tetapi pasti dapat membuat anjing atau kucing gila. Jadi, jangan merasa bersalah karena tidak mendengarnya. Pindah ke 15.000 Hz. Kebanyakan kamu tidak akan bisa mendengar yang ini, karena hanya orang di bawah usia 25 yang bisa. Siap? Oke. Apakah kamu mendengarnya? Beritahu kami di bagian komentar jika kamu bisa menangkapnya. Sekarang ini lebih sulit, jadi bersiaplah untuk tidak mendengarkan ini. 17.000 Hz. Jika kamu mendengarnya dan kamu berusia di atas 18 tahun, kamu benar-benar berbakat. Berikutnya, 18.000 Hz. Bisa? Wow! Untuk yang terakhir, pasti tidak ada di antara kamu yang bisa mendengar. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri berlebih-lebihan. Faktanya, frekuensi tertinggi yang dapat didengar manusia adalah 20.000 Hz. Ini dia 20.000 Hz. Nggak bisa nangkap kan? Nggak apa-apa. Namun, jika kamu bisa, pastikan kamu memberitahu kami di bagian komentar di bawah. Pernah berpikir bagaimana rasanya melihat musik, mencicipi kata-kata, atau mendengar warna? Kamu mungkin berpikir kamu harus menggunakan obat psikedelik untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, bukan? Bukan itu masalahnya. Kamu bisa mengalami ini jika kamu memiliki kondisi neurologis tertentu di mana 2 atau lebih indera otak disilangkan. Stimulasi satu jalur sensorik
Misalnya, pendengaran mengarah ke pengalaman otomatis dan tidak disengaja dalam jalur sensorik kedua seperti penglihatan. Ini dikenal sebagai sinestesia dan ini dapat menciptakan beberapa persepsi dunia yang sangat unik. Dengan kata lain, saat satu indera dipicu, indera yang tidak terkait lainnya diaktifkan secara bersamaan. Pengidap sinestesia disebut synesthetes. Bagi synesthetes, suara mobil yang lewat mungkin menciptakan rasa kue atau mendengarkan musik bisa membuat mereka merasakan suara sebagai pusaran atau pola warna. Beberapa penelitian mengungkapkan hubungan yang tidak biasa di daerah otak yang berdekatan dengan synesthetes, mirip dengan bayi. Bahkan diyakini bahwa semua bayi mengalami sinestesia sampai mereka berusia sekitar 4 bulan. Setelah itu, koneksi saraf yang menyebabkan sinestesia terpisah. Kondisi ini terjadi pada sekitar 4% dari populasi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Tampak juga seperti genetik karena kondisi tersebut dapat terjadi di keluarga. Meskipun dapat bermanifestasi dengan banyak cara, yang paling umum adalah warna grafem, di mana setiap huruf dan angka dikaitkan dengan warna tertentu dan terkadang pola warna-warni. Karena sinestesia dapat melibatkan kombinasi indera, mungkin ada sebanyak 60 hingga 80 subtype, tetapi tidak semua didokumentasikan atau dipelajari dan penyebabnya tidak jelas. Sinestesia dapat bermanifestasi dengan beberapa cara yang sangat menarik seperti sinestesia lexical gustatory. Ini adalah salah satu bentuk sinestesia yang paling langka di mana seseorang menghubungkan kata-kata dengan selera tertentu. Chromestesia ini adalah bentuk sinestesia umum lainnya yang merupakan asosiasi antara bunyi dengan warna. Sinestesia sentuh cermin. Ini adalah bentuk sinestesia yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi sentuhan ketika mereka melihat orang lain disentuh. Misophonia secara harfiah berarti kebencian terhadap suara. Ini adalah bentuk sinestesia di mana suara memicu emosi negatif yang kuat seperti jijik dan kemarahan. Personifikasi. Disinilah urutan berurutan seperti angka, hari dalam seminggu, atau huruf. Semua memiliki kepribadian tertentu dan bahkan penampilan. Beberapa synesthetes bahkan dapat memiliki lebih dari satu jenis sinestesia. Tidak mengherankan, synesthetes 8 kali lebih mungkin untuk bekerja dalam kapasitas kreatif dan beberapa seniman berbakat sepanjang sejarah memilikinya. Meskipun tidak ada cara mendiagnosis sinestesia, synesthetes memiliki beberapa kesamaan. Persepsi indera mereka yang campur aduk tidak disengaja dan terjadi tanpa mereka harus memikirkannya. Kondisi mereka lebih berpengalaman daripada yang dibayangkan, yang berarti mereka tidak perlu memikirkannya. Otak mereka akan segera membuat asosiasi. Campuran sensorik selalu sama, yang berarti warna ungu akan selalu terasa seperti stroberi dan tidak akan terasa seperti apel di lain hari untuk seseorang dengan jenis sinestesia. Persepsi sekunder biasanya lebih berkesan daripada yang primer. Jadi, jika synesthetes mengaitkan nama seseorang dengan warna, mereka akan mengingat warnanya terlebih dahulu sebelum namanya. Tidak ada perawatan khusus untuk sinestesia. Banyak orang tampaknya senang memandang dunia dengan cara yang berbeda dari populasi pada umumnya. Di sisi lain, beberapa synesthetes merasa bahwa kondisi mereka membuat mereka berbeda dan mereka kesulitan menjelaskan apa yang mereka alami kepada orang lain. Berbicara dengan synesthetes, lebih baik secara langsung atau di internet, akan membantu menyadari bahwa ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan membantu mengatasi perasaan terisolasi. Berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental juga dapat membantu synesthetes untuk melihat nilai sinestesia yang menambah kehidupan mereka. Alih-alih memiliki sisi dominan otak, kedua sisi otak mereka selaras dengan baik saat mereka mengejar pekerjaan yang mereka sukai. Untuk saat ini, sinestesia hanyalah fenomena lain dan kita tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang terjadi di dalam otak kita. Itu saja untuk hari ini. Ketemu di lain waktu. Terus tonton Ingin Tahu. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Aneh, tidak logis, janggal. Ya, semua kata ini bisa digunakan untuk yang percaya tahyul atau tahyul itu sendiri. Apakah itu kucing hitam yang memotong jalanmu atau kamu menginjak retakan? Ironisnya, seringkali memilih merasa yakin inilah yang membawa kita menuju takdir kita, atau seperti memberikan makna penting yang diacak yang merupakan bagian dari hidup kita. Setiap budaya memiliki versi dan variasi tahyulnya sendiri. Berikut adalah beberapa tahyul paling unik dari seluruh dunia. Beberapa yang menggelitik kita dan yang lainnya, ya tidak masuk akal lah. Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, apakah kamu menikmati makan mie dan sushi dengan sumpit? Nah, di Jepang,
kamu gak akan pernah membiarkan sumpit kamu berdiri di mangkok, menyodorkan sumpit-sumpit ke dalam makanan kamu. Dianggap tidak halal. Mangkok dengan sumpit tegak cenderung menyerupai angka 4. Ini tidak hanya dianggap sial, tetapi juga menandakan kematian. Sangat mirip dengan dupa yang digunakan saat pemakaman. Menarik ya? Juga menunjuk dengan sumpit kamu ke orang lain dianggap tidak sopan. Saya yakin bahwa lain kali kamu menggunakan sumpit, baik di Jepang atau tempat lain, kamu akan ingat sedikit tip ini. Yang kedua, kotoran juga bisa menjadi tahyul. Pernahkah kamu menginjak kotoran anjing dan mengumpat diri sendiri? Nah, pikirkan lagi deh. Menginjak kotoran anjing tidak selalu buruk. Meskipun dianggap menjijikkan di tempat lain, di Perancis malah dianggap beruntung jika kamu melakukannya dengan kaki kiri. Sebaliknya, kamu akan sial jika kamu menginjaknya dengan kaki kanan kamu. Dan di beberapa negara seperti Rusia, jika kamu kejatuhan kotoran burung, maka itu adalah keberuntungan. Pastikan kamu berdiri di bawah pohon saat kamu membaca atau piknik atau hanya membutuhkan keberuntungan. Yang ketiga, daging kambing. Bagaimana jika wanita punya jenggot di dagunya seperti jenggot kambing? Nah, di Rwanda, Afrika Timur, konon wanita yang makan daging kambing dia akan ditumbuhi janggut, bisa juga jadi keras kepala. Namun, teori ini dibantah oleh para wanita lokal. Kata mereka, ini hanyalah tipuan para pria untuk memonopoli semua daging. Gimana menurutmu? Nomor 4, tahyul India. Beberapa negara Asia seperti India memiliki banyak tahyul. Beberapa di antaranya, nomor 13 adalah nasib sial. Cermin retak melambangkan kematian. Memotong kuku atau bercukur pada hari Selasa dan Kamis atau mencuci rambut pada hari Sabtu mengundang masalah. Suara gagak berarti menyambut tamu. Dan ini satu lagi, gatal telapak tangan berarti kamu akan mendapatkan uang. Wow. Yang kelima, kucing kepo. Analogi ini tampaknya jelas berasal dari Denmark. Di negara Skandinavia ini, kamu disarankan untuk tidak membicarakan hal-hal pribadi dan rahasia di kamar dengan kucing. Diduga, kucing yang kepo suka mendengarkan dan memikirkan kamu, juga bergosip. Saya kira dinding hanya punya telinga, tetapi kucing ternyata suka ngobrol juga. 6. Mata jahat. Setiap budaya memiliki mata jahat, baik itu tatapan jahat atau kutukan. Di Bolivia, orang memiliki praktek yang menarik untuk menangkal kejahatan mata jahat. Efek sial dari mal de ojo atau mata jahat dapat dilawan dengan menggosokkan sebutir telur ke tubuh orang sakit. Telur dipecah menjadi segelas air, kemudian ditempatkan di bawah tempat tidur orang tersebut. Sebutir telur sehari menyingkirkan kejahatan. Yang ketujuh, sihir di Islandia. Islandia adalah negara yang penuh dengan cerita rakyat dan sihir, dan konon dihuni oleh elf, peri, dan troll. Keyakinan ini begitu kuat sehingga dilarang mengganggu makhluk-makhluk gaib ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika jalan harus dibangun, mereka tidak dapat melewati wilayah yang menyihir. Begitu banyak jalan yang tidak dilewati. Yang kedelapan, jinns. Konon di Italia, ketika dua orang mengucapkan kata atau frasa yang sama secara bersamaan, mereka akan sial. Mungkin permainan jinns dimulai di Italia. Jika kamu melakukannya, kamu akan dikutuk jadi perawan tua selamanya. Namun, untuk menyelamatkan diri dari bencana ini, kamu harus segera menyentuh hidung kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan. Yang kesembilan, teriris pisau. Di Turki, memberikan gunting atau pisau langsung ke tangan seseorang bisa mendatangkan kesialan. Hal ini dapat menyebabkan perkelahian antara dua orang ini. Jika hal ini terjadi, obatnya adalah menanam pohon ara di depan rumah mereka. Tapi hati-hati, jika mereka menebangnya, maka nasib buruk akan berlipat ganda. Lebih baik menjauh dari pohon ara dan semua benda tajam. Ke-10, hidup terbalik. Di Portugal, berjalan mundur dianggap sial. Ini memberitahu iblis kemana tujuan kamu. Dan jika iblis mengetahui rahasia itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi, mari kita berjalan ke depan di jalan yang lurus, oke? Tidak perlu menyertakan setan. Apa yang perlu kita lakukan dengan semua nasib buruk ini? Silangkan terus jari tanganmu, ketuk kayu, atau mungkin menunggu bintang jatuh. Apakah kamu tahu tahyul yang aneh, ganjil, atau menakutkan? Banyak dari kita takut ini, takut itu, laba-laba, ular, badut, ketinggian, air, gak akan habis daftarnya. Ketakutan ini membuat tangan kita basah dan bulu kuduk pun berdiri. Ketika ketakutan berubah menjadi ekstrim dan irasional, ini disebut fobia. Ini dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan yang signifikan serta penghindaran obsesif
pada objek atau pada situasi tertentu. Tonton terus jika ingin tahu beberapa fobia paling aneh yang dialami manusia. Yang pertama, aritmofobia atau numerofobia, takut angka. Matematika kamu bagus nggak? Kamu suka angka? Sementara kebanyakan kita mungkin takut pelajaran matematika sampai kita dewasa, beberapa memiliki rasa takut yang berlebihan dan irasional terhadap angka. Ketakutan atau fobia ekstrim ini disebut aritmofobia atau numerofobia. Orang yang mengalami fobia ini cenderung cemas saat mengerjakan matematika atau berurusan dengan angka secara umum. Diintimidasi oleh 1 dan 0, dia bisa ngumpet di bawah tempat tidur loh, dan kemungkinan 13 melompat keluar dari lemari. Fobia ini dapat mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan. Bagaimanapun, matematika, setidaknya matematika dasar, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, korofobia, takut menari. Dalam bahasa Yunani, koros berarti menari, dan tentu saja seperti yang kita ketahui, fobia adalah ketakutan. Ya, itu secara harfiah berarti takut menari. Jadi, keluar malam ke klub malam atau pergi ke Swan Lake di Opera House adalah hal yang mustahil. Korofobia tidak hanya terbatas pada tidak bisa menari, tetapi juga menghindari apapun yang berhubungan dengan tarian, baik itu acara, orang, atau tempat. Cukup dramatis, bukan? Yang ketiga, geliofobia, takut tertawa. Oke, siapa bilang tertawa itu baik untuk kesehatan dan jantung? Siapa bilang ini membuatmu bahagia dan membantu meningkatkan hubungan sosial? Tentu saja bukan geliofobik. Terlepas dari lelucon, tindakan tertawa itu ironisnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi jika seseorang menderita geliofobia. Bagi para geliofobik, tertawa tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang ekstrim dan tidak logis. Mati karena tertawa tiba-tiba menjadi hal baru. Yang keempat, ablutofobia, takut mandi. Kamu baru pulang hiking nih, merasa kotor dan lelah. Saatnya mandi bersih dan merasa segar. Atau mungkin tidak, takut mandi, mencuci, atau membersihkan diri disebut ablutofobia. Berada di bawah shower untuk penderita ablutofobia adalah menakutkan. Dan sebisa mungkin mereka harus hindari. Meskipun hal ini dapat menyebabkan bau badan, kurangnya kebersihan, dan sebagai akibat isolasi sosial. Semua ini menjadi tidak signifikan ketika ablutofobik dihadapkan pada air. Kalau begitu, gak usahlah menyirami ketakutan akan ablutofobik ini. Yang kelima, helifobia, takut sinar matahari. Bunga matahari, sinar matahari, kecerahan, semua hal yang cerah baik untuk memastikan suasana hati yang bahagia, melindungi tulang dan menjaga kita tetap sehat. Namun, bagi sebagian orang, sinar matahari adalah kutukan. Kondisi yang langka dan disayangkan, ada orang yang takut sinar matahari mulai mengalami kepanikan dan kecemasan saat berada di bawah sinar matahari. Fobia ini disebut heliofobia, bahkan dapat terjadi ketika terkena cahaya terang seperti sinar matahari. Sering dikaitkan dengan bahaya yang dirasakan dari matahari. Sayangnya, heliofobik itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ini. Yang keenam, linonofobia, takut tali. Seseorang yang menderita linonofobia cenderung menjadi ekstrim ketika memikirkan atau dikaitkan dengan tali, apalagi benar-benar melihat atau menyentuhnya. Mereka bisa menjadi cemas, mual, dan bahkan sesak nafas. Seorang linonofobia akan menghindari apapun yang berbentuk tali, baik itu benang jahit, tali sepatu, tali tambang, dan lain sebagainya. Diyakini orang dengan fobia ini mungkin pernah dikekang atau diikat sebagai hukuman ketika masih kecil. Yang ketujuh, ergofobia, takut bekerja. Kita semua sesekali suka bolos kerja atau bahkan sering karena kita perlu istirahat dari tekanan pekerjaan kita. Tetapi bagi mereka yang ergofobia, pekerjaan atau lingkungan kerja penyebab kecemasan dan penderitaan yang paling besar. Beberapa takut jika harus kerja manual, yang lain berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Banyak yang menderita ergofobia merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Ergofobia dapat menyebabkan serangan panik besar-besaran yang menghambat kemampuan seseorang bekerja secara profesional. Jika hidup ini hanya main dan gak kerja, menjadikan seseorang bodoh, hanya kerja dan tidak ada main-mainnya, menempatkan penderita ergofobia dalam bahaya. Yang kedelapan, desidofobia.
takut mengambil keputusan. Sebagaimana namanya, decidofobia adalah ketakutan membuat keputusan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, keraguan-raguan kamu kemarin tentang rasa es krim mana yang harus dimakan membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu menderita fobia ini juga? Jangan khawatir, enggaklah. Decidofobia jauh lebih buruk. Dalam ketakutan ini, membuat keputusan apapun, besar atau kecil, sepele atau penting, tampaknya tidak mungkin. Orang yang menderitanya cenderung tidak mempercayai pendapat mereka sendiri. Ia terlalu bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk prediksi astrologi. Yang kesembilan, oktofobia, takut angka 8. Menariknya, setelah mengetahui tentang aritmofobia, ketakutan ini meskipun serupa jauh lebih spesifik. Oktofobia adalah ketakutan angka 8. Para oktofobik tidak hanya takut pada simbol 8 seperti yang terlihat ketika tertulis pada apapun, mulai dari alamat pos hingga iklan, tetapi mereka juga takut pada apapun yang membentuk kelompok 8. Dipercaya bahwa angka 8 yang menyerupai tanda infinity mungkin menjadi penyebab irasionalitas ini, bisa juga berasal dari masa lalu. Yang ke-10, optofobia, takut membuka mata. Dan piala diberikan kepada optofobia. Optofobia adalah rasa takut membuka mata, sementara kebanyakan kita membuka mata adalah fenomena alam. Bagi mereka yang hidup dengan ketakutan yang menyeramkan ini benar-benar mimpi buruk. Ya, tidak mungkin untuk tidak membuka mata jika kamu adalah manusia yang hidup. Ini mungkin yang paling melemahkan dari semua fobia karena seseorang tidak dapat melakukan apapun dengan mata tertutup. Para optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan dalam cahaya redup, sedih dan gelap tapi nyata. Apa yang kamu takutkan? Adakah fobia aneh yang mungkin kamu dengar yang membuatmu penasaran? Mengingat meningkatnya jumlah lautan yang tercemar, udara yang tercemar, erosi tanah dan kepunahan massal, kita kadang bertanya-tanya, seperti apa planet kita jika manusia tiba-tiba menghilang? Akankah lautan kembali mengisi dirinya dengan ikan? Akankah kota-kota beton hancur jadi debu karena perubahan iklim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jejak kita menghilang? Mari kita jalankan eksperimen pikiran. Apa yang akan terjadi jika manusia tiba-tiba musnah? Dalam 1 jam pertama, pemadaman massal akan mulai terjadi di seluruh dunia. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara akan padam setelah bahan bakar habis. Sementara, sistem bertenaga angin dan air juga akan mati tanpa pengawasan manusia. Keesokan harinya, tanpa konsumsi daya yang stabil, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir akan tutup karena dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan otomatis untuk mencegah kemungkinan kehancuran. Dalam sistem kereta bawah tanah seperti di London, Moskow, dan kota New York, lapisan pompa drainase akan ditinggalkan, membanjiri terowongan hanya dalam 3 hari. Pagar listrik mulai runtuh, menyebabkan hewan yang dikurung berkeliaran bebas. Hewan kebun binatang akan lepas dari kandangnya dan pergi menuju kota. Setelah 10 hari, hewan peliharaan akan kesulitan bertahan hidup. Anjing peliharaan yang bertahan harus beradaptasi dengan alam liar. Kucing mungkin juga harus beradaptasi karena mereka adalah makhluk yang lebih mandiri. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam liar. Miliaran ayam dan jutaan sapi serta hewan ternak akan mati atau menjadi mangsa hewan liar lainnya. Saat listrik padam, bakteri, jamur, serangga, dan hewan pengerat mulai memakan dan membuat busuk produk yang tertinggal di rak toko bahan makanan. Setelah semua makanan ini habis, serangga dan hewan pengerat yang kembali ke alam liar akan mendapati populasi mereka berkurang dengan cepat jadi makanan predator. Sebulan kemudian, bahan-bahan nuklir yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didinginkan oleh air di kolam atau fasilitas di lokasi akan mengering. Panas dari batang bahan bakar akan menyebabkannya terbakar, terkena bahan bakar nuklir yang sangat tidak stabil. Ini akan menyebabkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bencana Fukushima dan Chernobyl. Kebanyakan tumbuhan dan hewan akan mati keracunan radiasi. Mereka yang bertahan hidup akan memiliki berbagai kelainan genetik yang berbeda. Seperempat abad setelah hilangnya manusia, 75% jalanan kota beraspal dan trotoar di planet ini akan tertimbun tumbuhan. Lumut akan melapisi jalanan, sementara pohon dan bunga akan tumbuh di bangunan yang ditinggalkan. Di beberapa wilayah pesisir, seluruh kota akan direklamasi oleh laut dan kapal tua yang tenggelam akan menjadi pondasi terumbu karang baru. Setelah 30 tahun, satelit yang kita kirim untuk menjelajahi luar angkasa akan jatuh kembali turun ke bumi. Meskipun kita tidak ada, pemanasan global akan terus berlanjut selama 40 tahun lagi setelah kita pergi. Suhu bumi akan naik 0,6 derajat, tetapi lingkungan akan meningkat secara drastis.
Pada tahun 60, kehidupan laut akan pulih dari penangkapan ikan yang berlebihan selama beberapa dekade dan akan berkembang pesat. Dalam 150 tahun, tanaman, tanah, dan pasir akan mulai mencakup paling banyak lingkungan perkotaan. Banyak kota akan terkubur seluruhnya. London akan kembali ke rawa-rawa, dan di kota-kota utara seperti Vancouver, kerangka bangunannya akan menonjol keluar dari lapisan demi lapisan salju dan es. Kota-kota seperti Las Vegas dan Dubai akan tertahan di pasir saat gurun mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dalam 230 tahun, vegetasi yang tumbuh subur tanpa kehadiran manusia akan memusnahkan kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Satu-satunya bukti bahwa kita manusia yang pernah ada akan menjadi sisa baja dan plastik. Setelah 300 tahun, konstruksi logam seperti Menara Eiffel dan Jembatan Baja tanpa perawatan akan runtuh ke tanah. 500 tahun setelah manusia menghilang, hutan dunia akan menjadi yang paling sehat dalam 10.000 tahun ini. Alam akan berhasil menghapus sebagian besar jejak terakhir keberadaan manusia. Setelah 10.000 tahun, satu-satunya hal yang mengingatkan dunia akan keberadaan umat manusia adalah artefak tertentu yang diukir dari batu, seperti Mount Rushmore atau mungkin piramida yang bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, bahkan setelah 25.000 tahun, beberapa benda plastik kita mungkin masih ditemukan. Namun, dalam 50 juta tahun mendatang, benda-benda itu akan musnah juga. Meskipun manusia tidak mungkin musnah, kita tidak seharusnya membiarkan planet kita apa adanya. Kecerdasan manusiawi kita telah membawa perubahan luar biasa pada dunia. Umat manusia tidak selalu ada di sini, dan kita tidak akan berada di sini selamanya. Dengan menyelidiki dunia tanpa kita, mungkin kita dapat belajar setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Kami harap Anda menganggap ini menarik. Apa itu déjà vu? Kamu baru pertama ke restoran, dan ketika kamu melihat-lihat, kamu merasakan kedekatan yang kuat meskipun kamu belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ini adalah apa yang kita sebut déjà vu. Déjà vu adalah istilah Prancis yang secara harfiah diterjemahkan sebagai sudah terlihat. Perasaan luar biasa karena telah mengalami situasi saat kita berada sekarang, tetapi waktu, tempat, dan konteks kejadian nggak pasti atau diyakini nggak mungkin. Meskipun beberapa orang menafsirkan déjà vu sebagai konteks paranormal, seperti pengalaman kehidupan masa lalu, para ilmuwan dan psikolog menjelaskannya sebagai misfiring neuron sesaat di otak yang menciptakan koneksi keliru. Satu gagasan déjà vu adalah semacam otak berkedut. Bagaimana dan mengapa déjà vu terjadi? Hampir 60 hingga 80% populasi bumi telah mengalami perasaan déjà vu. Tetapi, bagaimana fenomena aneh ini terjadi? Sayangnya, tidak ada penjelasan tunggal untuk déjà vu. Pengalaman ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sangat singkat, dan karenanya hampir mustahil untuk dipelajari karena para ilmuwan tidak bisa duduk dan menunggu sampai hal itu terjadi. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan déjà vu. Mari kita bicara tentang dua yang paling umum yang banyak digunakan saat ini. Seperti tahu, ingat, kenal. Seseorang baru pertama pergi ke sebuah kota dan jalan-jalan di taman. Dia menyeberangi danau dan melihat beberapa ekor bebek berenang di sekitar dan tiba-tiba merasa bahwa dia pernah kesini sebelumnya. Tetapi itu nggak mungkin. Ini membawa kita pada teori pertama kita tentang merasa tahu dan kenal. Teori ini hanya menyatakan bahwa mengingat membutuhkan dua proses yang bekerja bersama-sama. Bersama perasaan tahu dan ingatan. Otak kita terus-menerus memindai lingkungan kita untuk menentukan apakah benda atau situasi dikenal. Saat benda yang dikenal terlihat, otak menempatkan memori masa lalu yang terkait dengannya dengan bantuan hippocampus yang memainkan peran utama dalam memori dan pembelajaran, dan kita menghidupkan kembali seluruh memori di otak kita. Tapi terkadang, ketika otak hanya menemukan objek yang dikenal pada masa lalu, tetapi tidak dapat mengingat kembali apa itu dan detail yang lebih baik dari peristiwa itu berarti kedua progres tidak sinkron. Karenanya, kita dibiarkan merasa tahu tanpa bisa mengingat. Itulah saat kita mengalami déjà vu. Tetapi ini tidak menjelaskan mengapa kita mengalami déjà vu untuk kejadian yang benar-benar asing, atau mengapa kita tidak mengalaminya pada setiap objek yang dikenal. Ini dapat dijelaskan dengan teori kedua kami, perhatian bercabang. Jika kita mengambil contoh taman yang sama dengan seseorang yang fokus pada ayunan. Ketika kita benar-benar fokus pada satu bagian dari lingkungan kita dan bagian dunia yang lain terbawa ke alam bawah sadar, dan tiba-tiba kita tersadar dan rasanya seperti kita pernah ke tempat ini sebelumnya, dan pada kenyataannya sudah. Hanya sekarang ini kita tidak mempraktikannya.
saat kita berkonsentrasi penuh pada satu objek tertentu, otak kita bekerja dan secara subliminal, dia berada di bawah kesadaran kita, mengamati lingkungan dan karenanya kita merasakan perasaan deja vu. Jadi, itu dia deja vu untukmu.